Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Agustina dengan NIM 2350191128 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isolasi senyawa terpenoid dari biji pala, Myristica fragrans. Latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil biji pala Myristica fragrans terbesar di dunia. Biji pala memiliki nilai ekonomi tinggi karena kandungan minyak atsiri dan lemaknya yang melimpah, sehingga banyak dimanfaatkan dalam industri pangan, farmasi, kosmetik, dan parfum. Secara fitokimia, biji pala mengandung berbagai metabolit sekunder, seperti alkaloid, fenol, flavonoid, glikosida, dan terutama terpenoid sebagai komponen utama penyusun minyak atsiri. Senyawa terpenoid diketahui memiliki berbagai aktivitas farmakologi, antara lain sebagai antiinflamasi, antimikroba, antioksidan, inseksida, dan repelan alami. Oleh karena itu, kajian mengenai isolasi, identifikasi, dan analisis senyawa terpenoid dari biji pala penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik senyawa bioaktif serta mendukung pengembangan bahan alam di bidang farmasi dan ilmu fitokimia. Deskripsi umum tanaman pala. Yang pertama, habitus, pohon berkayu menahun arboresen dengan tinggi kurang lebih 10-20 meter, batang tegak, bulat, dan bercabang. Yang kedua, simplisia yang digunakan. Bagian utama yang dimanfaatkan adalah biji, Myristica semen, dan fuli atau salut biji, Myristica arilus, yang mengandung senyawa aktif farmasetik. Yang ketiga, kondisi tumbuh. Tumbuh optimal di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, tanah gembur, vulkanis, dan ketinggian 0-700 mdpl. Yang keempat, ciri organoleptik biji. Aroma yang khas, rasa pedas, dan sedikit pahit, menunjukkan kandungan minyak atsiri yang tinggi. Klasifikasi dan morfologi. Klasifikasi botani, kingdomnya Phlantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Magnoliales, familinya Myristicaceae, genusnya Myristica, spesiesnya Myristica fragrans. Kemudian ciri morfologi deskriptif. Yang pertama, daun. Daun tunggal berbentuk elips, lancet, ujungnya runcing, warna hijau tua mengkilap pada permukaan atas. Yang kedua, buah berbentuk bulat, piriformis seperti buah pir, berdaging, berwarna kuning jika masak, dan akan membelah menjadi dua belahan. Yang ketiga, biji bulat telur dilapisi tempurung keras berwarna coklat tua yang dibungkus oleh fuli arilus berwarna merah cerah berenda. Kemudian kandungan fitokimia. Yang pertama, terdapat minyak atsiri volatil 5-15%, didominasi golongan monoterpen hidrokarbon dengan sabinen 21-49% sebagai komponen tertinggi, juga mengandung alfa-vinen, beta-vinen, campen, monoterpen alkohol, serta golongan polypropanoid, myristicin, safrol, elimisin. Yang kedua, minyak lemak, fish oil 25-40%, sering disebut nutmeg butter, didominasi oleh trimyristin 73-85%, asam palmitat, dan asam oleat. Yang ketiga, lignan dan neolignan. Senyawa fenolik seperti meselignan dan fragransis yang berkontribusi besar pada bioaktivitas non-volatil. Terdapat juga sifat toksisitas. Myristin pada dosis yang sangat tinggi, overdosis dapat bersifat hepatotoksik dan menimbulkan efek halusinogen psikoaktif.
Aktivitas farmakologi. Yang pertama, aktivitas antibakteri dan antifungi. Senyawa miristisin dan sabinen mampu mendegradasi membran sel bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Yang kedua, efek sedatif dan ansiolitik CNS depresan secara empiris digunakan sebagai obat tidur alami. Mekanismenya bekerja melalui modulasi reseptor GABA-A di sistem saraf pusat, memberikan efek penenang sedasi. Yang ketiga, antiinflamasi via inhibisi kandungan lignan seperti mase-lignan bekerja menghambat jalur enzim siklooksigenase C2 sehingga menekan produksi prostaglandin yang memicu inflamasi dan nyeri analgetik. Yang keempat, antioksidan poten. Senyawa golongan fenolik dan neolignan bertindak sebagai radikal scavenger dengan mendonorkan hidrogen untuk menstabilkan radikal bebas DVVH, mencegah stres oksidatif sel. Yang kelima, aktivitas hepatoprotektif, melindungi jaringan hati dari kerusakan akibat toksin, misalnya induksi paracetamol dosis toksik atau CCl4 dengan cara mempertahankan kadar enzim antioksidan endogen GSH dan SOD. Yang keenam, efek karminatif dan larvarsida, membantu meredakan flatus perut kembung pada saluran pencernaan, serta memiliki potensi sebagai larvarsida alami terhadap nyamuk Aedes aegypti. Metode isolasi. Tahapan ekstraksi terpenoid. Yang pertama, preparasi sampel. Biji pala disortasi basah, dikeringkan dengan metode angin-angin, menghindari kerusakan termal komponen termolabil, lalu diserbuk, dikolasi untuk memperluas permukaan kontak pelarut. Yang kedua, ekstraksi utama, menggunakan metode maserasi kinetik atau sokletasi dengan pelarut nonpolar hingga semipolar seperti N-heksan atau etil asetat untuk menarik fraksi terpenoid dan minyak atsiri. Yang ketiga, evaporasi. Filtrat yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 40 derajat Celcius hingga didapatkan ekstrak kental. Yang keempat, hidrodistilasi alternatif. Jika target khusus berupa monoterpen volatil, dilakukan distilasi uap air untuk memisahkan minyak atsiri dari ampasnya. Pemurnian hasil isolasi. Tahapan fraksinasi dan pemurnian. Yang pertama, kromatografi kolom konvensional KKG. Ekstrak kental dicampur dengan silika gel fase diam melalui metode kering atau basah. Elusi dilakukan secara gradien elution kepeloran bertingkat menggunakan kombinasi eluen N-heksan etil asetat. Yang kedua, monitoring fraksi. Tiap fraksi yang keluar dari kolom, misal per 10 mili, ditampung dan diuji profil pada profil nodanya untuk mengelompokkan fraksi yang memiliki nilai RF serupa. Yang ketiga, rekristalisasi. Fraksi target yang relatif murni dicuci dengan pelarut yang sesuai, misal metanol dingin, untuk menumbuhkan kristal senyawa murni dan menghilangkan pengotor sisa. Uji fitokimia dan kromatografi lapis tipis KLT. Screening kimia dan deteksi noda. Uji tabung, reaksi penapis, fraksi diuji dengan reaksi Lieberman-Buchanan. Hasil positif, terpenoid atau steroid ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau atau merah ungu. Kromatografi lapis tipis KLT analitis. Fase diamnya silika gel JF254 bersifat polar. Fase geraknya eluen optimum, hasil optimasi, misal N-heksan etil asetat 4:1.
Visualisasi noda, bercak noda diamati di bawah lampu UV 254 nanometer, perendaman fluoresensi, dan UV 366. Untuk penegasan senyawa terpenoid, plat disempot dengan reaksi spesifik anisaldehid asam sulfat atau vanilin asam sulfat, lalu dipanaskan hingga muncul warna ungu atau merah muda yang khas. GCMS, FTIR, dan NMR. Analisis instrumen karakterisasi struktur. GCMS, gas chromatography mass spectrometry, digunakan untuk pemisahan komponen volatil Gc sekaligus menentukan berat molekul dan pola fragmentasi massa M/Z senyawa Ms, lalu dicocokkan dengan pustaka data Wiley atau NIST. FTIR, Fourier Transform Infrared, digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi spesifik senyawa hasil isolasi berdasarkan bilangan gelombang Cm-1, misalnya serapan gugus -OH 3400 Cm-1, C-2O, misalnya serapan gugus -O. C-2O karbonil 1700 Cm-1 atau -CH alipatik 2900 Cm-1. NMR, Nuclear Magnetic Resonance, -1H dan 13C menentukan kerangka karbon 13C NMR dan lingkungan proton 1H NMR guna mengonfirmasi struktur 3 dimensi molekul terpenoid secara absolut. Interpretasi hasil analisis. KLT didapatkan noda tunggal yang menandakan bahwa isolat telah murni secara kromatografis dengan nilai RF sekitar 0,45. FTIR spektrum menunjukkan tidak adanya pita lebar -OH bebas, melainkan tajamnya serapan aromatik dan ester mengarah pada struktur golongan fenilpropanoid atau monoterpen teroksigenasi. Korelasi data GCMS, hasil puncak kromatogram gas menunjukkan kemurnian sampel lebih dari 95% dengan waktu retensi TR tertentu. Spektrum massa mengonfirmasi puncak ion molekul M+ pada M/Z 192 sesuai dengan berat molekul miristin C11H12O3. Kesimpulan, Pala Myristica fragrans Hood merupakan tanaman asil Kepulauan Banda dari famili Myristicaceae yang bijinya mengandung metabolit sekunder terutama terpenoid seperti sabinen, alpinen, betapinen, dan terpinen 4-ol serta fixed oil berupa trimyristin. Senyawa terpenoid pada biji pala diketahui memiliki aktivitas farmakologi seperti antiinflamasi, antimikroba, inseksida, repelan, dan antioksidan sehingga berpotensi dikembangkan sebagai fitofarmaka maupun biopestisida alami. Isolasi terpenoid dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti destilasi uap, maserasi, shock-lead, dan ekstraksi fluida superkritis CO2, termasuk metode modern seperti microwave dengan perbedaan pada rendemen dan efisiensi. Identifikasi senyawa dilakukan melalui uji fitokimia, KLT, GCMS, serta FTIR dan NMR untuk elusidasi struktur, dan uji titik leleh untuk trimyristin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.